Selamat pagi kerabat Realita, berbahagia sekali di kesempatan pagi ini, tepatnya di edisi 17 Januari 2025. Saya Ocha Kalista kembali hadir di program Ruang Kabar ya. Di program Ruang Kabar kali ini kita akan talkshow bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ya. Kerabat Realita dimanapun Anda berada, Anda bisa simak siaran langsung ini di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi, dan juga di live streaming kita di Realita Official. Ya, kita sapa dulu narasumber kita di kesempatan pagi ini. Ya, halo, assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ocha panggil Pak Kadis apa Pak Dokter apa gimana enaknya nih Pak? Bebas saja. Oke, Pak Dokter apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat, segar bugar untuk kita. Iya, siap, amin ya, baik ya Pak. Oke, ini sudah keberapa kalinya Pak? 2 kali ya Pak ya? Kayaknya sering deh saya. Oh sering ya Pak ya, Iya. Masya Allah. Tapi pagi ini beda banget Pak, karena kita studio baru Pak. Betul. Selamat. Iya. Keren ini. Keren ini. Saya Iya, masih belum finishing Pak. Baru pertama kali sejak diperbarui. Ya baik, oke. Pak Dokter, tema kita di kesempatan pagi ini adalah pencegahan penyakit demam berdarah, dengue, DBD di musim penghujan. Ya. Betul ya Pak, yang lagi Ya, marak-maraknya ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik kerabat Realita dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi ini Anda bisa simak siaran ini di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi, maupun di YouTube Realita FM, Realita Official. Ya, Anda bisa bertanya langsung di chat kami di YouTube-nya Realita ya. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, apa sih faktor-faktor yang memicu penyebaran penyakit DBD di musim penghujan ini, terutama di Kabupaten Pamekasan nih Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, penggemar, pendengar Realita FM yang kita cintai. Kita perlu paham dulu ya, Ya. Mbak ya. DB, demam dengue atau demam berdarah dengue itu apa? Kan gitu ya. Jadi dari situ nanti kita bisa paham. Oh ini siapa sih, makhluk apa ini gitu loh. Nah, jadi Harus mengenal dulu iya, ya Pak ya. baru tahu nanti ini hidupnya di mana, makanannya apa. Nah, itu kalau kita kenal, nanti kita tahu nih modelnya seperti apa ini, kayak gitu. Jadi demam dengue itu adalah penyakit menular infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, ditularkan melalui vektornya apa? Nyamuk Aedes aegypti. Jadi virus ini menyerang manusia diperantarai oleh nyamuk. Nyamuk ya. Nah, itulah penyakit demam dengue. Nah, demam dengue itu bisa ringan sampai berat sampai sangat berat. Nah, sehingga ada penyakit yang namanya demam berdarah. Nah, itu demam dengue yang sudah memunculkan perdarahan-perdarahan, bisa di dalam tubuh, bisa di luar tubuh. Nah, seperti itu. Nah, hari ini musim hujan, betul Iya, ya? betul. Nah, nyamuk jadi banyak karena nyamuk ini hidupnya di air, berkembang biaknya di air. Begitu lingkungan berubah, dia akan volumenya akan berubah, populasinya akan berubah. Nah, ini peluang membawa virus-virus ini juga semakin besar. Nah, oleh karena itu, sebagaimana ahli yang menyampaikan kepada kita bahwa kesehatan itu ditentukan oleh 4 faktor. Satu, lingkungan, Iya. itu 40% faktornya. Kemudian gaya hidup itu 30%. Kemudian genetik atau keturunan itu 20%. Tenaga kesehatan itu hanya 10%. Nah, ini masyarakat kita harus tahu bagaimana kita mengelola lingkungan, itu pengaruhnya 40%. Ketika kita berhasil melakukan tata kelola lingkungan dan baik, penyakit-penyakit ini akan berkurang 40%. Nah, belum cukup gaya hidup. Kita ini kan banyak gaya ya, kadang PHBS ya. PHBS. Harus masuk PHBS ini. Iya. Cuci tangan, ya pola makan, istirahat dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Itu 30%.
Nah, keturunan ada penyakit-penyakit keturunan. Kalau dingin begini kan yang asma kambuh, Ya asma, iya betul. bersin-bersin, kemudian DM, itu bisa penyakit keturunan yang bisa kambuh. Ya, Kadang bisa alergi juga ya Pak ya, kalau biasanya alergi, alergi ya dingin. alergi Iya. dingin itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mencegah? Cara mencegahnya? Ayo kita kelola lingkungan. Kita sudah kenal dengan 3M plus. Masyarakat kayaknya tahu deh 3M plus. Iya. Kemudian kita harus peduli. Tidak cukup hanya oleh pemerintah. Jadi semua masyarakat harus peduli sehingga kita ini bisa bareng-bareng mencegah berkembang biaknya penyakit demam di Pamekasan. Gitu, Mbak. Iya. Oke. Sementara DBD ini ada vaksinnya nggak sih Pak? Karena vaksin itu apa ya, bisa mungkin Mencegah. bukan mencegah, membuat kita kebal mungkin Iya. terhadap penyakit gitu. Ya, jadi ada pencegahan yang sifatnya pasif, ada yang pencegahan yang sifatnya aktif. Nah, yang sifatnya aktif itu seperti vaksinasi seperti ini. Jadi kita berikan kekebalan. Sampai hari ini ternyata belum kita temukan, Ya. belum ada ditemukan vaksinasi untuk demam berdarah. Jadi ayo kita cegah lingkungannya, pola hidupnya, gitu ya, mitra dengan kesehatan seperti itu. Iya, terutama hal yang paling penting untuk kita peduli terhadap lingkungan, begitu ya Pak. Yes. Ya, iya. Tentang kebersihan lingkungan, karena musim hujan itu identik dengan biasanya sampah-sampah itu bertebaran di mana-mana. Nah itu yang menyebabkan nyamuk seneng ya Pak ya. Iya. Bertelur di mana-mana. Iya, bertelur di mana-mana. Jadi tidak hanya DBD ya, kalau musim hujan seperti ini diare, Iya, betul. infeksi saluran pernafasan itu banyak. Ini musim-musim seperti ini kita harus melakukan ini ya, penjagaan diri secara baik begitu ya. Oke. Kemudian seperti apa peran Dinkes sendiri dalam pencegahan DBD Pak? Terutama pada musim hujan ini Pak. Saya ingin nyampaikan jumlah kasusnya Mbak Oh ya. ya, kasus-kasus Biar betul. masyarakat tahu nih seberapa kita harus waspada. Kita mulai tahun 2021 itu 158 yang meninggal 2. Tahun 2022 dari 277 yang meninggal 9. Agak tinggi nih. Kemudian tahun 2023 ada 390 kasus yang meninggal 8. Oh, tambah tinggi. Nah, 2024 972. Hampir 1000 yang meninggal 8. 8. Nah, bagaimana tahun 2025 sampai tanggal 16 kemarin kita sudah ada 43 kasus. Nah, ini perlu diwaspadai karena sepertinya ada siklus ya, ada siklus 5 tahunan begitu. Jadi ketika nyampe di 5 tahun ternyata tinggi, polanya bisa seperti itu. Nah, apa yang sudah kita lakukan, Bapak sekalian, pendengar setia Ralita, kita sudah membuat surat edaran terkait kesiapsiagaan peningkatan kasus penyakit dan pengendalian demam berdarah dengue untuk semua OPD, puskesmas, klinik, Pak Camat. Nah ini kita dihimbau edaran Bupati untuk waspada terhadap ini dengan melakukan beberapa hal yang sesuai dengan pencegahan penyakit ini. Kemudian peningkatan penyuluhan edukasi kepada masyarakat baik langsung melalui kader, organisasi kemasyarakatan maupun media sosial. Kemudian pembuatan traffic voice pencegahan DBD. Kemarin kita ajukan. Iya, sudah selesai. Sudah selesai ya. Sebentar lagi saya kirim ya Pak ya. Ya. Jadi ini sekaligus mengingatkan masyarakat untuk waspada. Kemudian mengalokasikan larvasida atau abate ke puskesmas untuk didistribusikan ke desa. Kemudian melakukan PE, penyelidikan epidemiologi pada setiap kasus. Jadi setiap ada kasus yang positif itu
prosedurnya harus dilaporkan ke puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktek, bidan, itu harus melapor ke puskesmas. Puskesmas nanti akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi. Apa yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas? Melakukan survei, mengidentifikasi siapa yang panas dengan gejala-gejala udara, kemudian melihat apakah ada jentik-jentik nyamuk di sekitar itu, apakah volume nyamuknya tinggi. Nah, kemudian kita lakukan abatisasi, dan ini yang masyarakat selalu heboh, minta fogging. Nah, itu juga kita lakukan. Ya, banyak sekali masyarakat yang mungkin panik, kenapa nggak di fogging, sementara tetangga sebelah kena ini DBD begitu. Kenapa nggak cepat ini, nggak dari puskesmas terkait mungkin nggak garcep gitu. Ini gimana prosedurnya, seperti apa, Pak? Ya seperti itu. Jadi ketika ada kasus, segera lapor ke puskesmas. Puskesmas akan turun. Nah, turun itu melakukan survei, kemudian memberikan abate jika ada jentik nyamuk di situ supaya mati. Yang nyamuk dewasa yang berterbangan ini kita semprot, gitu loh. Jadi sebetulnya yang lebih penting itu abatenya. Karena nanti dia dewasa terbang. Iya. Bawa. Nah, yang dewasa, yang penting juga sih harus kita semprot juga biar enggak kemana-mana gitu ya. Jadi dua-duanya memang penting, seperti itu. Mungkin itu Pak yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Terkait dengan pemberian abate nih Pak. Nah, pemberian abate itu kalau misalnya kita taruh di kamar mandi, kemudian bisa kita telan, itu berbahaya nggak sih Pak? Tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ya, oke. Asalkan abatenya memang abate yang masih layak ya. Khawatir abate lihat ada masa expirednya, berarti dia masa edarnya sudah berlalu, jadi dia akan merusak, justru berbahaya. Seperti itu. Mulai dari proses laporan ke puskesmas, kemudian dari puskesmas langsung terjun ke lapangan dan pemfogingan, itu butuh berapa lama Pak ininya, prosesnya itu Pak? Sesegera mungkin. Jadi prinsipnya secepat mungkin. Tetapi harus disadari bahwa jumlah tenaga, jumlah alat itu terbatas, kan begitu. Saat kita sudah siapkan semua puskesmas dengan alat fogging. Ada puskesmas yang mempunyai 7 desa, ada yang 8 desa, ada yang 12 desa. Nah, ini kalau masing-masing ada kasus, nah ini kan harus kita jadwal kan seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk menafikan atau tidak menghiraukan hanya karena masalah penjadwalan saja. Oke, begitu ya. Baik, 89,1 Realita FM, Regem Hiburan dan Informasi ya. Pasti jangan kemana-mana, tetap stay di 89,1 Realita FM dan Realita Official. Setelah beberapa commercial break yang satu ini, Ocha bakal balik tentunya ya. Stay.
Beragam hiburan dan informasi masih di Ruang Kabar edisi 17 Januari 2025 dan masih bareng saya Ocala Kalista dan masih bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ya, Bapak Dr. Saifuddin ya bersama Kepala Dinas. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan nih Dok, gejala awal DBD itu sendiri itu bagaimana dan seperti apa cara penanganannya. Kemudian kapan kita harus ke puskesmas terdekat? Ya, oke. Ya, makasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Kapan dicurigai demam berdarah? Nah, ini kita harus tahu penyakit ini disebabkan oleh virus. Semua penyakit virus itu biasanya akan menyebabkan panas. Jadi ada gejala panas bisa 3-5 hari tanpa disertai sebab yang jelas. Maksudnya begini, kalau panas kemudian flu berarti bukan. Oh bukan, aman berarti ya. Iya, panas batuk, bukan, kan gitu. Panas diare bukan, tapi panas kok enggak jelas. Ini apa penyebabnya? Ada di mana virus ini? Nah kemudian selain panas, sakit kepala, nyeri otot, mual. Yang sering itu panas mual. Ini sudah dicurigai ini. Panas mual. Kalau diare sudah berarti dari diarenya. Tapi kalau panas tanpa sebab yang jelas disertai mual, nah ini kita perlu curiga. Biasanya 75% ini sudah positif. Nah kemudian nanti di puskesmas akan dilakukan tes provokasi. Tes provokasi namanya, akan dilakukan penekanan pada lengan selama 5 menit. Nah nanti dengan provokasi itu akan ada bintik-bintik keluar. Nah ketika bintik-bintik merah itu kan yang khas di demam berdarah itu. Itu bintik-bintik merah itu Dok, setelah ada gejala itu keluarnya berapa hari setelah ada gejala Dok? Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari. Atau mungkin ada kasus yang tanpa gejala bintik-bintik mungkin Dok, dan itu termasuk DBD, nggak ada ya Dok ya? Mesti keluar ciri-ciri yang seperti itu. Makanya ketika masa-masa masih awal Mbak Ocha ini kita provokasi. Jadi kita tali di sini ditekan selama 5 menit. Nah itu biasanya akan keluar. Nah kenapa keluar? Karena itu keluarnya darah dari pembuluh darah karena penurunan trombosit. Jadi selain tes provokasi tadi yang paling awal, nah nanti kita lihat di pemeriksaan laboratorium. Nah di pemeriksaan laboratorium darah nanti akan muncul penurunan jumlah trombosit. Trombosit ini fungsinya adalah zat pembeku darah. Di kita itu kalau berdarah kan sebentar juga akan mampet gitu kan. Karena itu bukan kerja kebetulan, tapi kerjanya trombosit dan faktor-faktor pembekuan darah. Salah satunya adalah trombosit ini. Kalau trombosit ini berkurang, maka orang ini rawan perdarahan. Kan begitu. Nah, makanya tesnya tadi yang pertama kita provokasi. Kalau ada positif kita lanjutkan dengan tes lab. Kalau trombositnya turun dari 100, kurang dari 100, maka positif DBD. Nah, tidak harus dirawat, Mbak, tidak harus dirawat ya, jangan panik. Jangan panik. Ketika anak kita, ketika anggota keluarga kita masih bisa makan, bisa minum, rawat di rumah. Jangan lupa segera lapor. Nah, itu yang penting supaya nanti segera di fogging, segera diapatisasi. Nah, ketika mual, tidak terkendali, makan tidak bisa masuk, maka ini indikasi untuk dilakukan perawatan. Akan dilakukan infus, obatnya masuk lewat cairan dan sebagainya, sehingga kondisinya akan semakin baik, semakin baik. Iya, oke. Nah, seperti itu. Dari kasus yang sudah meninggal nih Dok. Nah, penyebab yang paling fatal itu bisa sampai meninggal itu tidak tertangani itu seperti apa dan bagaimana Dok? Nah ini biasanya
kita itu terlena. Ada lagunya ya? Iya ada Terlena. dok. Ku terlena begitu tuh. Terlena. Ada yang perlu diwaspadai ketika ini karakternya dari penyakit demam berdarah itu. Hari ke-5 sampai hari ke-7 itu dingin. Oh, suhu tubuh kita Suhu tubuh dingin. dingin. Jadi Biasanya orang wah udah oh ini dingin, membaik sudah, dong. sudah Oh sembuh sudah begitu ya. santai-santai gitu. Padahal dia sedang drop itu kondisinya. Dalam kondisi tubuh kita dingin, apakah perlu kita mengkonsumsi obat yang dikasih apa klinik terdekat itu dok? Tetap. Tetap Jadi ya? kalau obat penurun panas itu kan diminum kalau panas. Tapi vitamin lanjut. Minum harus tetap banyak. Makan harus full vitamin, full energi. Itu yang kita kadang terlena. Begitu hari ke-7 drop tiba-tiba shock. Nah, shock ini ternyata trombositnya sudah turun, parah misalnya sampai di bawah 50. Kemudian ada perdarahan, kita enggak tahu. Di dalam ini ada perdarahan apa enggak? Tiba-tiba BAB-nya berdarah. Gitu. Tiba-tiba muntah berdarah. Nah, berarti ini sudah grade 4. Nah, ini biasanya pasien sudah mulai shock gitu. Nah, ini kejadian-kejadian kematian ini biasanya di tahap-tahap itu. Jadi dibawa ke rumah sakit kondisi sudah shock. Kita tetap berupaya ya karena tim kita insya Allah sudah siap. Nah, ketika memang tidak berhasil ya ini akhirnya harus meninggal seperti itu. Oke, ya baik dok. Ini yang sudah gabung di Realita Official di YouTube-nya Realita ini sudah banyak banget. Izin bacain chat yang sudah masuk nih dok ya, di official di Realita Official. Wah ini udah banyak banget. Sebentar, coba bacain satu-satu. Oke. Ya dari Lexi. Izin tanya Bapak, antisipasi di rumah yang paling efektif untuk terhindar dari nyamuk DBD. Antisipasi di rumah. Ya, langsung kita jawab. Ya, Ya. monggo, silakan dok. Iya, jadi kita kan sudah tahu tadi ya profil penyebab ini apa. Jadi virus yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya ini yang jadi yang harus kita jadi sasaran utama. Jangan sampai memberi kesempatan nyamuk untuk tumbuh. Ya, Jangan untuk berkembang ada biak. kubangan. Jangan ada jentik di kamar mandi kita. Pelihara ikan. Ikannya yang kecil aja, jangan ikan yang besar-besar. Karena kotorannya nanti mengganggu. Ya, biasanya kita pakai ikan cupang aja. Iya. Nah, itu kan kecil, tidak terlalu kotor. Kemudian boleh pakai obat anti nyamuk, baik bakar atau apa itu yang repellent ya, lotion, pakai kelambu, boleh. Itu untuk pencegahan. Kita tidak tahu sih nyamuk ini yang mana yang demam berdarah. Yang demam berdarah. Mungkin ada ciri khusus ya dok ya. Iya memang ada. Oh ada ya dok ya. Ada lirik-lirik ala garis-garisnya. Oh iya. Posisinya juga berbeda kalau dia sedang diam. Wah ini harus lihat fotonya nih kayaknya. Iya. Jadi lingkungan, kelola lingkungan. Jangan sampai memberi kesempatan nyamuk untuk tumbuh di rumah kita. Selain itu lindungi tubuh kita baik obat nyamuk, baik bakar maupun repellent atau yang lain. Gitu ya. Ya, mungkin itu seperti itu ya, Mbak Lexi ya. Terima kasih. Mbak Lexi makasih sudah gabung. Ini ada juga dari Mas Agus Sulaiman. Adakah penyuluhan dari Dinkes untuk masyarakat dengan menggandeng beberapa stakeholder terkait? Terima kasih. Jadi kita sudah sampaikan kepada unit pelaksana teknis di lapangan, puskesmas, para bidan untuk intent melakukan penyuluhan. Teman-teman biasanya ada siaran keliling. Siaran keliling. Itu per ini dok, per desa atau puskesmas menjadwal secara berurutan, bisa per desa, kadang-kadang di posyandu, di pertemuan-pertemuan untuk komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Jadi sesuai dengan tema
Puskesmas melakukan penyuluhan. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini beralih ke pertanyaan lainnya, Dok. Mungkin ada hal yang mendasar yang bisa diketahui orang terdekat kita terkena DBD. Ya. Berarti ini tentang gejala Ya, sepertinya gejala, pertanyaannya. ciri-ciri. Ya, Iya, betul. tadi sudah kita Iya, jelaskan. betul. Kalau ada panas, tidak jelas sebabnya. Itu patut kita curigai. Apalagi ada mual muntah. Disertai mual ya. Iya, Biasanya betul. panas, mual. Itu nanti kemungkinannya DBD atau tifoid, ada tifus. Nah, itu nanti kita provokasi apakah ada bintik hitam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan lab. Nah, labnya ini udah beda antara tipes dengan DBD, Dengan ini DBD, sudah beda ya. nanti profil labnya. Seperti Oh itu. gitu. Tapi hampir mirip ya, Dok ya, tipe sama DBD. Iya, Iya, hampir mirip. berbestian sepertinya ya, Dok ya. Kadang-kadang berdua mereka. Oh, berdua bergandengan tangan Berdua berarti. bersatu ya. Iya. Bersatu menyerang kita kan. Iya. Oke, terima kasih Mas Arief Darmawan sudah gabung. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, apakah sama seperti tipes, Dok? Wah, gejalanya apakah Hampir sama? sama. Nah, hampir sama, hampir Yang mirip membedakan ya. nanti pemeriksaan laboratorium. Oke, ya. Oke, Mbak Indah Permata, kira-kira paling parah di Pamekasan berapa persen orang terkena DBD? Ya, tadi jumlahnya kita Terkait sampaikan datanya ya. ya. Ya, jadi tahun 2024 ini yang paling tinggi 972, yang meninggal 8 orang. Jadi kalau kita melihat indikator penanganan DBD ini namanya case fatality rate. Jadi angka kematian, laju kematian penyakit ini berapa? Kita di angka 0,8. Pada tahun sebelumnya di angka 2%. Ini kita di angka 0,8%. Tahun 2022 case fatality rate kita 3,24. Jadi semakin tahun ini alhamdulillah teman-teman semakin sigap. Dilihat dari angka kematian dibanding dengan jumlah total, ini semakin menurun. Nah, ini tentunya karena kita punya pengalaman, kemudian sumber daya yang semakin lengkap, sarana prasarana rumah sakit juga semakin banyak, Iya, betul. kesadaran masyarakat juga semakin tinggi mungkin. Jadi ini bisa kita kelola bareng-bareng. Seperti itu. Oke, ini juga dari Mbak Leli Puspita. Semoga sehat selalu Pak Kadis. Amin. Dan Pamekasan Terima kasih. terhindar dari penyakit DBD. Ya, Mbak Susi juga makasih ya sudah gabung. Wah, banyak kasusnya. Semoga kita terhindar dari penyakit DBD. Amin, Semangat amin, Bapak amin. Kadis Dinkes. Oke. Terima kasih, Mbak Sisi. Oke, satu lagi pertanyaan nih Pak Kadis. Pak Kadis izin bertanya. Saat ini di sekitar kita ada yang terkena DBD. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk pertolongan pertama? Kalau sudah tahu DBD berarti orang ini sudah ke fasilitas kesehatan. Kalau masih curiga, silahkan segera bermitra dengan kita, dengan Vaskes, bisa puskesmas, bisa dokter praktek, bisa ke rumah sakit. Nanti akan dilakukan tata kelola, tata laksana sesuai dengan stadium kasusnya. Kalau masih ringan nanti akan seperti ini, kalau sudah berat seperti ini. Ya gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Oke, baik 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Pastinya tetap stay di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Dan tetap simak siaran ini di Realita Official ya. Dan Anda juga bisa menyimak di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
FM, ragam hiburan dan informasi masih di 89,1 Realita FM, masih bersama Ocha Kalista tentunya, dan masih di Realita Official. Ya, terima kasih yang sudah gabung di YouTube-nya Realita, Mbak Eva Magdalena. Terima kasih ya, terima kasih Pak Kadis. Sekarang tinggal masyarakat sadar akan bahaya DBD dan menjaga lingkungan kita. Ya, betul sekali. Oke, kemudian ini tersisa satu, mau tanya Bapak, kalau mau mengajukan fogging itu persyaratannya apa saja? Ya. Eh, sebagaimana kita sampaikan tadi, Iya, betul. dari Mbak siapa ini? Dari ini akunnya, Seseorang. iya, akunnya anak rumahan. Wah, anak rumahan. Iya, jadi tidak ada persyaratan apapun. Yang menjadikan dasar adalah adanya kasus. Ya. Ada kasus positif dari Vaskes, kemudian laporkan ke Puskesmas. Maka Puskesmas akan segera menindaklanjuti dengan PE, penyelidikan epidemiologi, yang salah satu tindakannya adalah fogging. Oke, Demikian. iya. Seperti itu. Oke, dari beberapa kasus yang sudah terjadi di tahun 2024. 2024. Nah, daerah mana yang sangat banyak terdampak kasus DBD ini, Pak? Ini catatannya belum muncul. Mhm. Tapi ada ya, nanti kita susulkan kepada masyarakat. Hanya ini data kematian yang sementara ini Iya. saya dapat. Tunggu sebentar. Dari angka kematian yang 8 itu tadi ya Mbak Ocha, Iya. itu di Puskesmas Larangan 1, Puskesmas Teja 1, Wilayah Kerja Kwel 1, Palengaan 1, Bulungan Haji 1, Kadur 1. Dan sepertinya memang hampir merata ya, jumlah kasusnya hampir merata di setiap kecamatan dengan total 972 untuk tahun kemarin. Iya. Dan ini tahun ini, bulan ini sampai tanggal 16 sudah 43. 43. Jadi masih terus naik. Terus naik ya, Ini setengah bulan ya, berarti kan sebulan sekitar 80. Kalau kali 12 Iya. 1000 lebih Mbak. Iya, 1000 lebih ya. 1000 betul, lebih. betul. Mudah-mudahan kita nanti di musim kemarau itu kan mulai lingkungan akan mulai berubah. Volume air berkurang, sampah tumpukan berkurang, genangan-genangan berkurang. Nah, ini biasanya akan bisa mengerem jumlah. Tapi tentu saja lebih kepada kepedulian kita yang penting. Seperti itu ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa hadir untuk ikut peduli menangani ini. Oke, baik, 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Nah, Pak Kadis, ini closing statement sekaligus himbauan untuk masyarakat Pamekasan. Monggo, silakan Pak Kadis. Terasa ya sudah 1 jam kita ngobrol tentang DPD. Bapak Ibu, saudara sekalian, pendengar Realita FM yang kita cintai, hari ini demam berdarah masih terus bertambah. Jadi perlu adanya kepedulian kita semua. Siapapun kita harus peduli. Kita kelola lingkungan bagaimana supaya nyamuk tidak tumbuh. Betul. Bagi yang sudah sakit, ayo segera pergi memeriksakan diri. Kemudian jangan lupa mencegah dengan 3M+. Apa itu? Menguras tempat-tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, kemudian mendaur ulang atau memanfaatkan alat-alat yang memiliki potensi untuk dijadikan perkembangbiakan nyamuk. Kemudian plus ini yang harus diingat, satu, menghindari gigitan nyamuk. Gimana caranya? Pokoknya tidak digigit nyamuk, lari atau pakai pakai selimut atau pakai pencegah lotion dan sebagainya. Kemudian siapkan larvasida ya, ke puskesmas silahkan. Semua kamar mandi kita beri larvasida untuk mencegah perkembangan jentik nyamuk.
Kemudian jangan menggantung pakaian Bapak Ibu, karena gantungan pakaian itu disukai nyamuk. Nah, disukai nyamuk. Kemudian yang terakhir, ayo kita jaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Insya Allah dengan kepedulian kita bersama, ini laju demam berdarah bisa kita hadapi seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, Mbak Ocha. terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Ini terima kasih juga buat kerabat Realita dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi ini. Sudah stay di 89,1 Realita FM dan Realita Official. Baik, kerabat Realita pastinya jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada program-program baru lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu semuanya. Saya Ocha Kalista yang bertugas di kesempatan pagi ini pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.